pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ikutan mudik bersama Alzil Family. Kami berangkat dari arah Malang menuju tol untuk ke kota Surabaya karena kami sekeluarga akan mudik menggunakan kapal laut. Di sini cuaca cukup mendung ya, sempat juga gerimis, tapi ya semoga nanti perjalanan tidak menyebabkan ombak yang besar ya. Kebetulan nih jadwal kapal kami beberapa kali ditunda. Awalnya jam 6 pagi, kemudian kami mendapatkan WhatsApp bahwa informasinya ditunda ke jam 1. Lalu di jam 8 pagi ternyata ada info lagi bahwa ditunda ke jam 4 sore. Akhirnya kami pun memutuskan untuk berangkat jam 2 siang. Dan terlihat ya, ini jalanan sudah mulai padat merayap. Biasanya kalau memang mendekati jam-jam keberangkatan itu sudah antrian panjang dan seringnya itu delay gitu ya teman-teman, karena menunggu muatan dari kapal keluar dulu baru biasanya kita boleh masuk kan, seperti itu. Sedangkan kapal ini besar banget, ada 9 lantai sehingga muatannya pun cukup besar. Nah, di sini kami sudah masuk ke pelabuhan Tanjung Peraknya. Kemudian kami terus. Nah, di sini ya untuk yang baru pertama kali masuk pelabuhan harus banyak-banyak bertanya deh. Kenapa? Karena petunjuk arahnya kurang jelas ya menurut saya yang awam ini. Kebetulan ini sudah kali kedua kami untuk mudik via kapal. Jadi kami sudah tahu arah-arahnya menuju ke kapal kami. Jadi setelah lurus kami akan belok ke kiri, tapi tidak ke kiri full ya, agak serong seperti itu untuk masuk ke pintu untuk ke arah kapal kami, yakni kapal Dharma Kencana 7 milik PT Dharma Lautan Utama. Nah, yang di situ adalah kapal kami. Nah, ini dia kapal Dharma Kencana 7 yang akan kami naiki. Kami karena mobil pribadi bisa lewat jalur paling kanan nih teman-teman, untuk melewati truk-truk yang sedang antri. Mudik naik kapal yuk. Ayo. Sambil kami menunggu antrian, kami salah fokus dengan kapal yang sedang dicat kembali gitu ya, warna-warna yang pudar, sepertinya dicat supaya tidak sirna gitu. Dan ini kami sudah mulai maju-maju terus untuk masuk ke dalam kapal. Jadi untuk mobil pribadi memang biasanya duluan. Kenapa? Karena mobil-mobil kecil ini bisa masuk sampai dek bawah. Sedangkan untuk yang truk-truk biasanya di atas teman-teman, karena memang tangga turunnya itu, jalanan turunnya itu cukup kecil gitu ya. Jadi nggak bisa untuk truk-truk yang muatan besar. Nah, tipsnya teman-teman untuk yang mau bawa kendaraan pribadi adalah menurut saya nggak usah datang terlalu cepat. Kenapa? Karena pasti delay ya. Pengalaman kami pasti delay, nggak perlu buru-buru. Kemudian kalau teman-teman paling cepat bakalan ditaruh di dek paling bawah, dimana itu paling jauh dari lokasi tempat tidur kita. Sehingga nanti kalau pas kita mau keluar dari kapal, kita harus banyak melalui tangga-tangga gitu ya, menuju ke kamarnya juga harus lewat banyak tangga-tangga, atau mungkin ada lift sih dan eskalator, tapi tetap aja jauh gitu. Jadi menurut saya ya mepet-mepet dikit nggak apa-apa. Kemudian kalau udah masuk, tinggal nunggu arahan dari petugas seperti ini. Siapkan barcode dari tiket teman-teman untuk di-scan dari pihak pegawainya gitu ya, petugasnya. Nanti setelah di-scan, kita akan diberikan karcisnya gitu ya. Kemudian juga dipasangkan gelangnya. Untuk masuk ke dalam kapal ini hawannya cukup sempit teman-teman, sehingga perlu sedikit pengaturan gitu ya, maju mundur untuk bisa masuk ke dalam kapal dan sejajar dengan jembatan menuju ke dalam kapal.
Di sini sesuai arahan dari petugasnya, kami pun masuk ke dalam kapal. Jadi kalau teman-teman langsung masuk seperti ini adalah deck 4 ya teman-teman. Jadi biasanya untuk mobil-mobil kecil akan masuk ke dalam, kemudian lewat ke jalanan menurun untuk menuju ke deck-deck bawah. Nah ini kami sedang antri gitu ya, menuju ke deck bawah tersebut. Nah, untuk ini adalah video sedikit gambaran untuk teman-teman yang tidak membawa mobil ya. Jadi teman-teman harus jalan masuk ke dalam kapalnya gitu. Kebetulan waktu itu kami saat dari Makassar Malang diminta untuk masuk terlebih dahulu ke kapal mengingat mobil masih antri panjang. Jadi mendingan kita masuk mengamankan kasur kita gitu ya supaya gak diambil sama orang lain. Ini lanjut lagi gambaran saat kita antri masuk ya untuk parkir. Kebetulan kami di atas mobil kami itu menggunakan roof rack, jadi cukup tinggi sehingga di sini ternyata kami tidak disarankan untuk turun ke bawah ke deck 3, melainkan kami diminta untuk putar balik dan bisa parkir di deck 5, di mana itu sangat dekat ya dengan pintu keluar. Kita diarahin di atas aja karena kita ada roof rack ya guys. Semoga ini hal yang positif ya, jadi kita lebih cepat keluar nantinya. Diarahin sama bapaknya terus. Dekat dong sama tempat ini gitu. Ke atas dong. Iya. Sampai muter kali ke atas. Mas Mamat, atas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam kapal dari luar itu langsung deck 4 ya. Nah sekarang kami diarahkan untuk naik ke atas ke deck 5. Mari kita lihat prosesinya. Nah, sampai di atas ternyata tempat kita parkir itu ada di tengah-tengah dari deck 5 ini. Jadi di depan mobil yang juga punya roof rack tersebut, teman-teman. Ini posisinya cukup strategis ya, karena tepat di depan lift, kemudian juga di samping tangga gitu, teman-teman. Nah, tuh liftnya kelihatan ya saat terbuka. Jadi lift ini memang bisa difungsikan selama proses masuk ya, ketika kita awal masuk dan biasanya ketika bongkar muat. Tapi kalau bongkar muatnya ada misalnya kemunduran, delay karena sesuatu, biasanya kemudian dia ditutup teman-teman. Jadi kita harus lewat tangga gitu ya. Jadi kita ada di deck 5 nih, bawa barang-barang kita dan langsung masuk. Kita pilih lewat tangga ya, eskalator lebih tepatnya, karena nggak perlu nunggu lama liftnya dan itu juga bisa langsung menuju ke lobby yang ada di lantai 6. Saran nih buat teman-teman yang juga bawa bocil dan pengen naik kapal, maka pastikan teman-teman membawa kue yang cukup gitu ya, snack-snack yang mereka sukai, kemudian barang-barang yang juga bisa buat mereka nyaman gitu ya di kamar. Kalau kita dari baju itu udah kami siapkan, nggak terlalu banyak karena biasanya kita juga mager juga untuk sering-sering ganti baju ya sebenarnya, jadi secukupnya aja. Dan kita masuk nih lewat pintunya dan sudah terlihat ya eskalator untuk naik ke lantai 6. Di sini kita naik eskalator. Sebenarnya eskalatornya nggak terlalu lebar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bawa anak itu harus kayak atas bawah gitu, atau ya sekalian digendong harusnya ya. Dan sampailah kami di lobi dengan karpet merah ini.
Di lobi terlihat banyak kursi-kursi sofa yang bisa ditempati untuk duduk-duduk. Tapi kalau sudah penuh nih sama pengguna dari kapal, biasanya itu dipakai tidur teman-teman, untuk mereka yang tidak memiliki tiket kamar ataupun tiket ekonomi tidur. Jadi mereka kadang mencari kursi-kursi untuk ditempatin tidur. Nah, kalau teman-teman mendapatkan kamar atau kelas 1, kelas 2 gitu ya, maka teman-teman bisa datang ke resepsionis ini untuk check-in gitu ya, dan mendapatkan kunci kamar. Kebetulan kami booking via aplikasi DLU dan kami dapat kelas 2. Jadi lumayan nih, bisa berempat satu kamar. Bedanya nih untuk kamar kelas 2 dan kelas 1, untuk kelas 2-nya ini kuncinya masih pakai kunci biasa gitu ya, bukan kunci seperti kartu yang di tap. Nah, ini kami dibantu oleh petugas dari Dharma Kencana untuk menuju ke kamar kami. Kira-kira ada nggak yang kosong? Artinya pas kapan berapa? Jalan ya? Kadang jengkel-jengkel. Maafkan ke dia, Mas. Sama yuk. Terima kasih. Ya. Aku yang lihat. Hati-hati. Nah, di sini kelihatan banget ya, anak-anak sangat senang mendapatkan kamar kelas 2 ini. Kenapa? Karena kasurnya tingkat. Jadi teman-teman, meskipun anak-anak itu harganya beda, tapi dia juga dapat fasilitas yang sama, bahkan dapat kasur juga. Karena kami 4 orang, maka dapat 4 kasur gitu ya. Dan kebetulan memang untuk kelas 2 itu 1 kamar untuk 4 orang. Jadi kami langsung bisa deh dapat 1 kamar untuk 1 keluarga. Seperti itu. Dan enaknya juga untuk kelas 2 ini adalah ada ruang tengah gitu ya, dengan meja di bawah gitu ya, meja lesehan, sehingga kita bisa gunakan untuk ruang bersama gitu ya. Dan di sini saya pengen liatin bahwa jam sudah menunjukkan pukul 5:30, sudah lewat 1,5 jam dari jadwal. Tapi untuk mereka yang tidak bawa kendaraan itu baru boleh masuk, dan tandanya kapal belum berangkat ya teman-teman. Kemudian ini untuk review kamar mandinya. Jadi ada 5 ya kamar mandi jongkok dengan shower. Kemudian ada 3 kamar mandi duduk ya teman-teman. Nah, selain kamar mandi ada juga seperti kloset ya teman-teman, yang ini kotak ini, tapi ini adalah tempat untuk muntah ya, khusus untuk muntah saja. Oke. Dan untuk yang showernya adanya di kamar mandi jongkok teman-teman ya. Jadi showernya cukup tinggi dan memang hanya untuk air dingin saja. Sedangkan ini adalah kamar mandi khusus untuk mandi saja. Jadi tidak ada kloset sama sekali. Tapi ada bagian yang memanjang itu teman-teman, yang sangat cocok untuk kita yang bawa anak, pengen gantiin bajunya, bawa perintilan-perintilannya. Nah, itu bisa digunakan ya. Dan di sini kamar mandinya juga hanya shower dan ada tempat duduk di dalamnya. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak itu pas gitu ya, kita nggak akan riwah lah gitu ya, dan nggak perlu juga nggak enak sama orang yang mau buang air kecil, buang air besar, karena mereka nggak perlu nunggu di sini karena ini memang khusus untuk mandi aja. Dan ada lokernya juga ya teman-teman, untuk teman-teman naruh barang. Sedikit spill tentang makanan yang ada di kapal. Jadi ya, kalau teman-teman dapat kamar, maka makanannya akan diantar ke dalam kamar. Kalau teman-teman yang non kamar, maka teman-teman harus antri untuk ambil makanannya. Dan makanannya cukup enak ya teman-teman ya, dan itu approved by anak-anak. Untuk proteinnya selalu ganti antara daging, ayam, ikan, telur gitu ya. Jadi nggak akan bosan teman-teman. Kemudian lengkap juga dengan sayurnya dan puding untuk anak-anak.
Nah, di sini Karen ngajakin anak-anak untuk jalan-jalan ke dek paling atas gitu ya, dimana di sana ada juga playground untuk anak-anak bermain. Tips ya untuk teman-teman kalau nginap di kapal ini, teman-teman perlu pertama wajib hafal lantai berapa, dek berapa gitu ya, kemudian kamar nomor berapa kalau dapat kamar, dan juga perlu hafal dia dekat sama toilet mana gitu ya, karena itu kebutuhan kita kan gitu ya. Kemudian juga pastikan teman-teman tidak tersesat ya, karena lorong-lorongnya itu sempit dan hampir sama teman-teman, jadi ingat-ingat aja deh itu ya. Nah, ini dia playground tempat bermain anak yang saya ceritakan. Jadi untuk masuk ke playground gak harus pakai kaos kaki seperti playground biasanya ya. Yang penting lepas sepatu. Kemudian tetap awasi anak-anak teman-teman, karena ada beberapa part dari playground ini tuh yang sudah pecah gitu ya teman-teman. Takutnya melukai anak-anak kita. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk kapal ini teman-teman agak berisik nih bunyi mesinnya. Jadi kalau kita ke dek paling atas itu benar-benar menguji pendengaran kita ya. Kalau mau ngobrol akhirnya harus agak teriak-teriak deh. Jalisa, naik kapal? Nah, selain tempat main anak, ada juga gym ya, dengan beberapa alatnya yang bisa dimanfaatkan nih teman-teman. Dan inilah gambaran di malam harinya. Dan inilah untuk kamar ekonomi tidur ya teman-teman. Kami dapat ruang tidur 6, dimana ruang tidur 6 ini di belakang lobi, jadi cukup dekat dari lobi. Bentuknya adalah bilik-bilik ini, jadi satu kamar besar itu ada beberapa bilik gitu ya. Di dalam satu lorongnya ini ada 4 kasur, jadi cocok untuk kami. Tapi sayangnya dia nggak ada penutupnya ya teman-teman, jadi kami harus buat penutup dari selimut tadi. Untuk kasurnya tetap nyaman sih, cuma bedanya memang nggak ada ruang tengahnya seperti kelas 2 gitu ya. Dan amannya adalah karena ini sudah ada colokannya juga per kasur. Jadi pun misalnya teman-teman nggak satu keluarga tapi sendirian, itu sebenarnya aman aja sih di satu tempat ini, karena ada rak-raknya juga, ada lampu gitu ya, ada colokan seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kapal kami sudah sandar di pelabuhan Makassar. Namun kami belum bisa masuk ke dalam mobil kami karena memang mobil kami dikelilingi truk-truk yang sangat besar, sehingga kami memilih untuk lihat-lihat dulu situasi. Nah, itu porter udah dibolehin masuk ya, biasanya bantu teman-teman yang butuh bantuan untuk membawa barangnya. Nah, ini dia nih kondisi ya ketika sudah bersandar. Jadi orang-orang yang nggak bawa mobil biasanya sudah bisa keluar duluan, sedangkan yang bawa kendaraan kita harus nunggu gitu ya, nunggu sampai kendaraan kita bisa bergerak ya, karena memang harus antri sesuai yang paling dekat dengan pintu keluarnya. Setelah suami sudah ngecek keadaan dan memastikan kita ada jalan gitu ya menuju ke mobil, maka kita udah bawa barang-barang, kita angkut juga anak-anak.
dan menyusuri pinggir-pinggir truk sebesar ini teman-teman ya. Truknya tuh besar dan tinggi banget, jadi anak-anak juga kadang khawatir gitu ya, takut. Tapi untungnya truk-truk ini belum pada nyala mesinnya, jadi juga asapnya belum keluar gitu ya. Oleh karena itu kita segera mengamankan diri dan masuk ke dalam mobil kita. Itu tuh mobil kita udah kelihatan di situ ya. Ini serasa parkiran VIP ya teman-teman, karena ada di dek 5, nggak jauh dari lobby gitu ya. Kemudian juga bakalan cepet keluarnya dibandingkan kalau teman-teman turun ke dek-dek bawah. Ini adalah penampakan dek 5 ya, parkiran dek 5. Sedangkan kalau teman-teman di bawahnya dek 4, maka kan teman-teman harus turun jalan turunan tuh. Nah ini nih ada gambarannya saat kami dari Makassar ke Surabaya, kami kebetulan ternyata boleh di dek bawah karena ternyata cukup dengan rooftopnya. Dan inilah tanda yang akan berbunyi ketika jalanannya itu terbuka gitu ya teman-teman, dan nantinya bisa kita lalui untuk menuju ke dek 4 dan keluar dari kapal. Jadi untuk tangganya itu atau jalanan naiknya itu sebenarnya dia tetap ada, tapi penutup atasnya yang terbuka gitu ya teman-teman, dan akhirnya membuat kita bisa melaluinya. Terlihat teman-teman, untuk penutup atas tuh sebenarnya sudah terbuka ya, petugas sudah kelihatan juga. Namun karena lampunya masih menyala, kemudian juga belum ada arahan dari petugas untuk naik, maka kami masih harus menunggu. Jadi tunggu aja petugas sampai memperbolehkan kita untuk melaluinya. Nah, di sini teman-teman tadi ya ada sempat indikator getaran gitu yang muncul di mobil kami, tapi alhamdulillah masih aman untuk melalui jalan naiknya. Dan di sini dek 4 terlihat sudah kosong melompong ya, sudah nggak ada kendaraan lain. Barulah kita diperbolehkan untuk naik teman-teman yang dari dek-dek bawah. Makanya kalau kita di dek bawah itu agak lama karena nunggu dek atasnya bersih dulu, utamanya yang dek 4 gitu ya teman-teman. Kemudian ini kita diarahkan menuju ke pintu keluar. Dan sampailah kami di kota tujuan. Kebetulan video yang kami masukkan ini adalah video ketika kami kembali ya dari Makassar ke Surabaya. Yang menyenangkan dari kapal itu banyak ya, tapi yang tidak menyenangkan adalah delay-delaynya teman-teman. Karena kayak kemarin nih waktu kami sandar itu jam 2 malam kami udah sandar di kota Surabaya ya. Tapi kami belum bisa keluar, kenapa? Karena pintu keluarnya kapal itu macet teman-teman, dan diperbaikinya tuh sekitar 4 jam. Jadi kami harus menunggu 4 jam itu plus bongkar muatnya dek-dek atas. Jadi dari jam 2 kami baru boleh keluar dari kapal tuh jam 8. Bayangin teman-teman, 6 jam ya menunggu di Surabaya, tapi di dalam kapal nggak bisa kemana-mana. Semoga melalui video ini banyak hal yang bisa teman-teman pelajari gitu ya, dan jadikan gambaran untuk mudik ataupun perjalanan menggunakan kapal. Pastinya kalau kita mau bawa kendaraan paling enak ya bawa kapal ya, daripada mobilnya dikirim. Nah, untuk tipsnya dari saya yang paling penting adalah upayakan mendapat kamar kelas ya, kelas 1 kah, kelas 2 atau VIP kah gitu ya. Meskipun itu sulit, kenapa? Karena privasi kita terjaga gitu ya. Kita nggak perlu bikin tirai-tirai buatan seperti saya tadi. Dan untuk datangnya nggak perlu buru-buru gitu ya, tapi juga jangan kelewatan banget ya. Sewajarnya lah gitu ya, deket-deket jadwal masuknya supaya kita nunggunya nggak terlalu lama gitu.
gitu. Dan kalau teman-teman yang dapat ekonomi tidur, upayakan segera masuk sih. Kenapa? Soalnya ekonomi tidur tuh meskipun ada tempat tidurnya tapi bisa bertukar posisi. Jadi kalau cepet datang bisa pilih tempat yang paling nyaman untuk teman-teman. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.